termasuk dari usul manhaj salaf adalah mendengar dan taat kepada para pemerintah kaum muslimin dan para pemimpin. Walaupun mereka zalim, walaupun keputusan-keputusan mereka tidak adil, tetap dengar dan taat. Jadikan mereka sebagai pemerintah dan pemimpin yang perlu dimuliakan. Doakan selalu kebaikan untuk para pemerintah. Baiat sepenuhnya. Dan haram untuk memberontak kepada mereka. Haram untuk melakukan demo kepada mereka. Usul ini adalah usul yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Namun usul ini telah menjadi asing pada mereka-mereka yang mengaku berilmu. Mereka para da'i-da'i sesat yang menjadikan dengar dan taat hanya kepada pemerintah yang adil, yang baik. Adapun kepada pemerintah yang zalim juga buruk, mereka tidak mau taat. Mereka tidak mau membaiat, malah mendoakan keburukan bagi mereka. Lantas membolehkan untuk memberontak dan demo. Sungguh mereka telah menyelisihi sunnah-sunnah dan dalil yang datang mengenai wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah, juga mendoakan kebaikan kepada mereka. Da'i-da'i yang membolehkan untuk demo, sungguh mereka telah berjalan di atas jalannya kaum khawarij al-fujjar. Maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Para pemerintah itu wajib untuk ditaati pada hal-hal yang ma'ruf. Namun apabila memerintahkan kepada kemaksiatan, tidak ditaati. Namun tetap membaiat kepada mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin. Tetap mendoakan kebaikan kepada mereka. Bukan maksudnya tatkala para pemerintah melakukan kezaliman atau kebijakan yang berbau maksiat, lantas serta-merta kita boleh untuk memberontak dan mendoakan keburukan bagi mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan juga taatilah para pemerintah kalian pada hal-hal yang ma'ruf. Allah juga berfirman di surat An-Nisa ayat 83, Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Apabila datang suatu permasalahan besar yang menyangkut tentang keamanan negeri, keamanan kaum muslimin, atau yang bersangkutan dengan permasalahan-permasalahan yang bisa menumbuhkan rasa takut, hilangnya keamanan, orang-orang munafik langsung menyebarkannya, membuat huru-hara, membuat api semakin besar, tidak cross-check terlebih dahulu, langsung mencela-cela pemerintah di halayak umum, di depan publik, di sosial media. Kalau seandainya mereka mengembalikan perkara-perkara besar tersebut kepada Rasul dan kepada para pemerintah, sungguh mereka akan mendapatkan kabar yang valid dan hukum yang benar yang dikemukakan oleh para ulama dan para pemerintah dari badan-badan resminya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nisa ayat 61, Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, kemarilah, dengarkanlah apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, yaitu Al-Quran, dan juga yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sunnah. Engkau akan melihat wajah-wajah orang munafik, sikap mereka menolak Al-Quran dan As-Sunnah sepenuhnya, dikarenakan kemunafikan yang ada di hatinya. Tatkala diperdengarkan dalil-dalil tentang wajibnya taat dan tidak boleh mendoakan keburukan, tidak boleh berdemo, mereka menolak dengan sepenuhnya. Tidak mau mengembalikan pemahaman dalil kepada salafus saleh, tidak mau melihat kepada sikap mereka salafus saleh tatkala berhadapan dengan pemerintah. Nabi SAW juga bersabda, Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Dengar dan taatlah kepada pemerintah dan para pemimpin. Walau punggungmu dipukul, hartamu diambil, tetap dengar dan taat. Jadikan dia sebagai pemerintah dan pemimpin. Tidak boleh memberontak, tidak boleh mendoakan keburukan. Dan juga hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami telah membaiat Rasulullah agar kami selalu dengar dan taat fil mansyati wal makrah, di saat keadaan yang senang ataupun dibenci, wa an la nunazi'al amra ahlah, dan kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberontak kepada mereka yang ahli, yaitu para pemimpin di dalam mengurus negaranya. Dan kami juga akan tetap menegakkan al-haq dimanapun kami berada. Kami tidak takut celaan orang yang mencela dalam perjuangan di atas jalan Allah Azza wa Jalla ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nabi SAW juga bersabda di riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang telah mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. "Wa man asani faqad asa Allah." Dan barang siapa yang memaksiatiku, sungguh dia telah memaksiati Allah Azza wa Jalla. "Wa may yuti'il amira faqad ata'ani." Dan barang siapa yang telah mentaati pemerintah, maka sungguh dia telah terhitung telah mentaatiku. "Wa may ya'sil amira faqad asani." Dan barang siapa yang durhaka, memberontak dan memaksiati para pemimpin, sungguh dia telah memaksiatiku. "Wa innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih." Sesungguhnya pemimpin itu laksana tameng dan perisai. Kita berperang di belakangnya dan berlindung di belakangnya. "Fa in amara bi taqwallahi wa 'adal fa inna lahu bidzalika ajran wa in qala bi ghairihi fa inna 'alaihi min." Apabila pemimpin memerintahkan dengan ketakwaan dan juga bersikap adil, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala. Namun apabila dia mengatakan hal-hal lain selain takwa, maka dia akan mendapat balasan sesuai. Dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'Alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'ah." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat fima ahabba wa karih, pada keputusan-keputusan pemerintah yang ia cintai ataupun yang dia benci. Illa an yu'mara bi ma'siyatin, kecuali apabila pemerintah tersebut memerintahkan kepada maksiat, maka jangan ditaati. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila pemerintah memerintahkan kepada kemaksiatan, maka jangan dengar dan jangan taat. Namun tetap menjadikannya sebagai pemimpin, tidak boleh memberontak dan tidak boleh mendoakan keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allahu yaumal qiyamah wa la hujjata lah, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melepas tangannya dari taat kepada pemerintah, maka dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempunyai alasan, mempunyai hujjah. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tidak membaiat lagi kepada para pemerintah, menanggalkan dan melepaskan baiat dari lehernya, lalu dia mati, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqal jama'ata famata mata maitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan, maksudnya memberontak, demo, tidak mau taat, dan keluar dari persatuan kaum muslimin di bawah pemerintah yang satu, lalu dia mati, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibah." Dengar dan taatlah, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah hamba dari Habasyah, yang mana rambutnya seperti kismis. Walaupun yang memimpin kalian bukanlah orang yang mulia, tetap dengar dan taat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, "Ilzamu hadhihi at-ta'ah wal jama'ah fa innahu hablullahi alladhi amara bih." Teguhlah di dalam mentaati pemerintah dan bersatu dengan persatuan kaum muslimin di bawah pemerintah yang satu, karena sesungguhnya itu adalah tali Allah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. "Wa annama takrahuna fil jama'ati khairun mimma tuhibbuna fil furqah." Walaupun banyak hal yang kalian benci di dalam persatuan, maka sungguh itu lebih baik daripada cinta namun di atas perpecahan, di atas kekelompokan, tidak adanya rasa persatuan. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Wa qad ajma'atil ulama'u min ahli al-fiqh wal 'ilmi wan nusuki wal 'ubbad waz zuhadu min awwal hadhihi al-ummati ila waqtina hadha anna salatal jumu'ati wal 'idain wa minan wa 'arafat wal ghazwa wal hajja wal hadiya ma'a kulli amirin barrin wa fajir." Seluruh manusia telah sepakat, dari para ulamanya, ahli fikihnya, ahli ibadahnya, orang-orang zuhudnya, awal umat ini sampai akhir hingga hari kiamat kelak, semuanya sepakat bahwasanya yang menentukan salat Jumat waktunya atau waktu salat Id, Mina, Arafat, dan yang memimpin perang, menentukan waktu haji dan peraturan-peraturannya, yang menentukan waktu haji, semua itu adalah pemerintah. Pemerintah tersebut baik ataupun jahat. Maknanya kita wajib dengar dan taat walaupun yang memimpin kita adalah pemerintah yang baik ataupun yang jahat, yang zalim. Hal ini dikatakan di dalam qaidah mukhtasarah fi wujubi ta'atillahi wa rasulihi wa ulatil umur.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah pernah berkata di dalam khutbah Jumatnya, "Wa yustahabbu an yad'uwa lil mu'minin wal mu'minat wa li nafsihi wa lil hadirin wa in da'a li sultanil muslimin bis salahi fa hasan." Sangat dianjurkan untuk mendoakan kaum mukminin dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, mendoakan diri sendiri dan para hadirin, dan juga mendoakan pemerintah kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan, maka itu sangat-sangat baik. Hal ini dikatakan di dalam Majmu' Mu'allafatih.